Pelangi di langit tampak indah karena bermacam-macam warna yang ada. Hidup di dunia juga tampak indah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi dengan berbagai macam persoalannya. Begitu pula dalam perjalanan mencari ilmu tampak indah dengan berbagai macam problemnya. Sesuai dengan dawuh guru bahwa semua pasti ada hikmahnya, maka dari itu nikmatilah prosesnya. Sesuai dengan keterangan dalam buku bimbingan konseling Islam halaman 164, tujuan akhir dari bimbingan konseling Islam yaitu meningkatkan iman, Islam, ihsan setiap klien yang dibimbing sehingga menjadi pribadi yang utuh dan pada akhirnya diharapkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dalam proses konseling perlu adanya metode-metode tertentu yang digunakan dalam menangani klien. Pada kesempatan kali ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan khusus yang berupa pendekatan sa'adah mutawazinah atau kebahagiaan. Dengan cara penyelesaiannya adalah berupaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta ketentraman klien, memahami dirinya kembali jati dirinya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak? Katanya Bapak cari saya. Oh iya nak, bisa Bapak minta waktunya sebentar? Bisa, boleh. Silakan. Duduk. Bagaimana kabar kamu nak? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kekuatan untuk berjuang dalam sekolahan ini. Bagaimana kamu sudah makan belum? Alhamdulillah sudah dari Pak. Oke. Enggak sama teman-temannya kamu? Sudah pulang. Ya. Loh, kamu kok bajunya kok bagus toh? Iya Pak. Dalam menangani permasalahan yang ada, konselor tidak perlu menanyakan secara detail apa yang menjadi problemnya. Cukup diawali dengan percakapan yang menjadikan klien nyaman dengan konselor. Zaid bin Umar, siswa yang mempunyai prestasi bagus sejak kecil, mengalami prestasi menurun menjelang ujian nasional kelas 12 karena pengaruh lingkungan yang berupa faktor orang tua dan situasi yang tidak mendukung. Kemarin untuk tahun ini kamu mendapatkan peringkat berapa nak? Semester kemarin itu saya cuma 30 besar Pak. Loh, lah kok bisa begitu? Jadi saya bingung mau cerita sama siapa. Kebetulan ada Bapak, ya saya ceritain. Ya bukannya yang tahun kemarin ataukah yang dulu kamu itu mendapatkan peringkat 1, bahkan kamu tidak pernah keluar dari 3 besar. Ya itu Pak, kan sejak pandemi ini kan semuanya online, bahkan Ya. orang tua saya pun kerja juga di depan layar. Ya. Nah itu saya itu kehilangan motivasi. Dulu kan saya mendapatkan peringkat itu karena saya punya motivasi gimana caranya saya bisa buat bangga orang tua. Tapi sejak pandemi ini mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing sampai saya itu malah saya sudah tidak diperhatikan lagi gitu loh. Seakan-akan tidak ada take and give lagi dari saya ke orang tua. Kan ya gimana saya sudah melakukan ini tapi tidak diapresiasi oleh orang tua saya. Oh, oke. Baik. Kamu sayang dengan bapak dan ibu kamu? Ya tentu Pak. Oke. Kamu sayang dengan
orang-orang yang menyayangimu. Iya Pak. Apakah kamu itu mau mengecewakan orang-orang yang menyayangimu? Ya tidak. Kamu ingin enggak sih bisa membanggakan kedua orang tua kamu? Ya itu ya ingin sekali, tapi gimana ya, saya itu merasa nggak dihargai. Sebenarnya dihargai. Coba mungkin mungkin bisa dicoba, bisa dicoba, dirubah mindset kamu dirubah. Sekarang sudah zamannya reformasi, gerakan perubahan. Coba gerakan perubahan, mindset kamu dirubah. Jangan menjadikan ataukah jangan membuat bangga kedua orang tua dengan apa yang orang tua harapkan. Akan tetapi dirubah dengan kamu bisa membuat orang tua bangga, tapi dengan apa yang kamu hasilkan, sekreatif kamu. Bisa enggak? Kayaknya susah. Enggak ada yang susah di dunia ini. Pasti bisa. Kun fayakun. Kuatkan niat, bulatkan tekad. Atur strategi, pasang baik-baik, tulislah rencanamu, kerjakan tulisanmu. Bisa? Insya Allah Pak. Oke. Siap. Pak hanya bisa ikut berdoa. Semoga perjalanan ataukah apa yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan, apa yang menjadi harapan kedua orang tua kamu, guru-guru kamu, semua orang-orang yang menyayangimu, Allah mendengarkan, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan diijabahi oleh Allah. Nanti selang berapa bulan kita ketemu lagi. Pernyataan-pernyataan tersebut cukup ditutup dengan jawaban motivasi, dorongan semangat yang singkat, padat, jelas, tetapi tetap bermakna. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana kamu kabarnya sekarang? Sehat? Sehat. Khair. Alhamdulillah. Ada kabar apa nih Kak? Kayaknya kok lagi bahagia ini kamu. Iya. Alhamdulillah, ini setelah saya ngikutin apa yang Bapak sarani. Kemarin saya ujian peringkat 2 paralel Pak. Alhamdulillah. Syukurlah Bapak ikut bahagia, dan Bapak juga terima kasih atas apa yang sudah kamu usahakan, apa kamu perjuangkan. Itu Bapak hanya ikut membantu. Bapak tidak siapa-siapa, dan itu bukan karena Bapak, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hasil dari keyakinan, kesemangatan, dan keinginan kamu, dan keinginan atau cita-cita yang sudah kamu niatkan dari awal. Tapi ini saya masih bingung. Saya minta sarannya Bapak. Ini kan saya kemarin SBMPTN diterima di UGM, terus dapat beasiswa. UGM? Iya Pak. UGM, iya terus. Tapi juga dapat beasiswa di Al Azhar. Terus gimana? Kairo? Iya. Terus cuma 2? Iya. Oh, lah kalau kamu yang diinginkan kamu kemana? Ya saya ini ya semuanya sih Pak, tapi
Ya saya masih bingung Pak. Ya kalau hati kamu? Sebenarnya kalau di UGM saya masih bisa, kalau di sama di pesantren gitu. Ya kalau orang tua kamu? Kalau orang tua saya ya lebih nyaranin di UGM aja biar enggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau bapak, kita itu tidak tahu besok kita mau jadi apa, tidak tahu besok kita mau kemana, tidak tahu. Kita hanya mempunyai kewajiban belajar dan belajar. Jadi kita hanya sebagai pelaksana saja. Untuk pilihan kamu mau ke Kairo ataukah ke UGM, lebih baiknya ataukah seperti yang guru-guru bapak ajarkan, bisa dilakukan dengan cara istikharah. Kita meminta kepada Allah, karena apa? Karena Allah itu lebih tahu apa yang ada pada diri kita, tapi kita tidak tahu apa yang ada pada rencana Allah. Bisa dilakukan seperti itu mungkin? Iya Pak, iya. Makasih Pak. Semangat ya. Iya Pak. Kita nanti bertemu setelah 10 tahun. Terima kasih ya Pak, sarannya saya minta doanya semoga saya bisa dapat yang terbaik. Oke, doa bapak, doa guru-gurumu selalu menyertaimu, tapi dengan syarat kamu juga selalu kirim Fatihah kepada guru-guru kamu, kedua orang tua kamu, simbah-simbah kamu, dan kakek-kakek kamu. Kamu juga mendoakan beliau, insya Allah sinyal antara kamu dengan beliau insya Allah akan baik. Ya, makasih Pak. Saya pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya, dengan waktu yang begitu singkat, ia bisa mengambil kembali prestasi yang sempat menghilang. Bahkan, hasil dari ujian nasional, ia mendapatkan prestasi atau hadiah yang tidak pernah ada dalam bayangan hidupnya.